Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Salsabila atau dipanggil Salsa. NIM saya 15 18 11 41 3006. Saya dari PAR 1 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komentari yang sudah saya buat di UAS teori guiding kemarin. Nah, yang pertama, reference point tepat di Hotel Santika, Kabupaten Gresik, pada tanggal 20 Juni, hari Minggu 2020. Route pertama di Hotel Santika, point of komentarinya yang pertama itu menjelaskan tentang identitas kami, tour leader atau guiding, menjelaskan tentang identitas, siapa namanya, berasal dari mana, bertugas menjadi apa, ya seperti itulah kurang lebih. Setelah itu juga memperkenalkan kru atau tim seperti driver dan co-driver, menjelaskan baik seperti ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak sendirian, saya juga membawa teman saya atau tim saya, driver kami semua di bus 1 misalnya dengan Bapak Agus misalnya seperti itu, dan tidak lain dengan co-driver kami yaitu namanya Bapak Malik. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mencari rombongannya sebut saja, barangkali menanyakan di mana base-nya atau sampai mana, atau biar tidak keliru ya Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir Bapak Ibu juga harus naik bis ini sampai akhir perjalanan seperti itu. Nah, itu juga kita juga menjelaskan tentang bis nomor berapa yang kita tempati, juga menjelaskan identitas rombongannya, seperti kayak biasanya kan ada kayak banner dari rombongan tersebut yang ditempel di bis wisata masing-masing, dan itu juga dibesertakan nama rombongan dan nomor bisnya. Jadi seperti itu. Oke. Selain itu juga kita bisa mengajak bercanda wisatawan yang ada. Jadi pertama-tama tuh setelah wisatawannya sudah naik ke bis, ya jadi pertama-tama harus memastikan atau mengabsen gitu, karena masih awal perjalanan, jadi mengabsen wisatawannya sudah lengkap atau belum, karena kita semua tour leader atau guiding juga pasti memiliki data dari travel agent untuk mengecek. Jadi itu sedikit untuk mengurangi kemungkinan jikalau adanya wisatawan yang terlambat atau ketinggalan gitu. Kita absen dulu dari awal, sambil mengabsen kita juga sambil mengenal dia, jadi kayak mengingat-ingat wajahnya gitu. Terus selain itu juga tour leader atau guide juga bisa mengajak bercanda wisatawannya, seperti kayak menanyakan bagaimana kabarnya atau apakah sudah siap untuk berlibur gitu, karena memang hari pertama ya yang kita lakukan sekarang ini. Selanjutnya passing site-nya dari Hotel Santika itu ada 2. Jadi ada mall cukup besar di Kabupaten Gresik, dan itu masih terbilang baru ya. Jadi di sebelah Hotel Santika, sebelah kanannya pas Hotel Santika itu terdapat mall, namanya Icon Mall gitu ya. Jadi sangat dekat sekali dengan Hotel Santika. Selanjutnya di sebelah timur Hotel Santika itu, maaf saya sebelah barat ya, sebelah baratnya Hotel Santika itu terdapat kantor bupati di Kabupaten Gresik. Nah, Kabupaten Gresik itu memiliki bupati, karena orang-orang Gresik itu kabupaten ya, jadi bupati, dan bupatinya itu bernama Bapak Sambari Halim, dan wakilnya namanya Pak Kosim, begitu kurang lebih.
Setelah kami melewati reference point, selanjutnya kita melanjutkan rute yang pertama, yaitu dari Hotel Santika menuju wisata alam Gosari. Jadi perjalanan kita cukup lumayan jauh karena kita beranjak dari kota atau kabupaten Gresiknya ya. Jadi kita berarah ke daerah barat, jadi ke ujung pangkalnya kita berjalan ke sana. Dari sana point of komentarinya yang pertama itu kita semua bisa menjelaskan tentang kota Gresik, jadi kayak tanggal lahirnya atau ya luasnya berapa seperti itu. Kayak misalnya nih contohnya Kabupaten Gresik itu lahir pada tanggal 27 Februari seperti itu. Selanjutnya kayak luasnya Kabupaten Gresik itu memiliki kurang lebih 1191 sekian kilometer persegi seperti itu ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya juga bisa menjelaskan tentang asal mula nama Gresik itu dari mana. Jadi kayak Gresik itu asal mulanya dari Giri Gisik ya, jadi orang dahulu itu menyebutnya dengan kata Giri Gisik, sehingga masyarakat itu mungkin lebih menggampangkan namanya, akhirnya dipanggil kota Gresik gitu. Dan selain itu juga reference point, maksud saya point of komentarinya yang kedua yaitu menjelaskan tentang di sepanjang jalan itu ada apa begitu. Jadi ya seperti itulah. Terus passing side-nya dari perjalanan dari Hotel Santika menuju wisata alam Gosari itu ada yang namanya Stigi. Jadi Stigi itu satu wisata alam yang cukup terkenal akhir-akhir ini di Kabupaten Gresik. Karena Stigi itu dulunya itu sebagai tempat pembuangan sampah masyarakat pada tahun 2003 sampai 2017, dan akhir-akhir ini sudah dibangun yang namanya objek wisata Stigi itu. Stigi itu singkatannya dari Selo, Tirto, dan Gisi. Nah, Selo itu artinya batu, Tirto itu artinya air, dan Gisi itu artinya bukit gitu ya. Jadi karena Stigi itu dulu adalah bukit kapur bekas dari penambangan pabrik semen Gresik pastinya, dan itu dibiarkan. Jadi sudah lumayan tertata, dan masyarakat di sana dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik juga membangun yang namanya rumah-rumah adat orang Papua. Jadi itu menjadi salah satu ketertarikan masyarakat kepada objek wisata Stigi ini. Dan di Stigi itu juga ada dua komponen. Yang satu adalah kita bisa melihat keindahan alamnya, batu kapur, dan selain itu juga menjadi tempat yang cocok untuk instagramable karena kebutuhan konten ya, seperti itulah. Dan Stigi ini berada di 27 km dari exit tol Manyar ya, jadi mungkin kurang lebih sekitar 40 atau lebih lah ya menit dari exit tol Manyar itu untuk menuju Stigi. Selanjutnya yang kedua, kita lanjutkan perjalanan rutenya dari wisata alam Gosari menuju hutan mangrove yang ada di ujung pangkah sana. Jadi dari selama perjalanan, passing point of commentary yang bisa kita lakukan sebagai leader dan guide adalah yang pertama menjelaskan tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, di Kabupaten Gresik itu sendiri seperti ini ya. Jadi kayak di Kabupaten Gresik sendiri itu memiliki tempat wisata yang beragam, dari mulai religi, keindahan alam, hingga sejarah gitu. Nah, religi yang ada di Kabupaten Gresik, tempat wisatanya itu seperti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan makam Sunan Giri, dan itu merupakan
2 dari 9 wali songo yang ada di ajaran Islam, seperti itu. Dan tidak hanya 2 ini, jadi masih ada wali-walinya atau prajurit dari kedua wali ini. Selanjutnya juga ada yang keindahan alam, itu seperti Pulau Bawean. Jadi di Gresik itu juga memiliki sangat luas Pulau Bawean, dan di sana juga sangat terkenal. Mungkin tidak hanya di lokal, tapi juga wisatawan turis juga sudah mulai mengenal yang namanya wisata di Pulau Bawean sendiri. Itu sangat luas dan sangat indah karena mereka di sana benar-benar hanya pulau, dan jika ingin pergi ke sana kita harus menyeberang dari Kabupaten Gresik atau dari Madura, itu juga bisa memiliki waktu yang cukup lama ya, seperti itu. Dan mungkin sejarahnya juga ada kayak misalnya di Kampung Kemasan, itu juga Kampung Kemasan itu ada di daerah Gresik alun-alun ya, jadi di Jalan Hakim Kayat. Di sana juga wisatanya itu sejarah karena dulunya itu menjadi tempat sebagai tempat penangkaran burung walet. Nah, di sana itu digunakanlah sarang waletnya itu dikelola masyarakat sana, akhirnya dijadikanlah satu makanan atau minuman seperti itu, dan itu cukup mahal harganya. Namun sekarang ya sedikit terabaikan, tapi cukup terawat. Selanjutnya kita juga bisa menjelaskan tentang objek wisata yang akan kita tuju ya, seperti mangrove, karena memang ini dari wisata alam Kusari menuju hutan mangrove. Kita juga bisa menjelaskan tentang hutan mangrove. Seperti hutan mangrove itu di sana memiliki banyak fasilitas ya, seperti penginapan, mereka juga di sana ada gazebo dan juga jalanan yang berupa jati-jati itu, dan kita juga bisa menjadikan spot yang digunakan untuk foto-foto di sana. Dan di sana juga tidak mahal untuk biaya masuknya ya, jadi sana cukup murah, dan di sana itu berada di daerah Banyuurip. Nah, itu di sana Banyuurip ini ya, Ujung Pangkal, bukan Banyuurip Surabaya gitu. Yang ketiga, kita mulai lanjutkan perjalanan dari hutan mangrove menuju Bukit Kapur gitu ya. Jadi di sini memang point of komentarinya ya cukup hampir sama dengan yang lainnya. Jadi yang pertama kita bisa menjelaskan tentang Bukit Kapur. Jadi Bukit Kapurnya itu seperti apa. Di sini tuh memang Bukit Kapur itu tidak jauh beda dengan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Stigi gitu ya. Karena memang Bukit Kapur itu ya hasil dari penambangan semen begitu. Dan di sana juga menjadi objek wisata seperti Bukit Jamur yang ada di Gresik. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga, yang ada di daerah Bunga ya kalau nggak salah gitu. Dan point of commentary yang kedua itu adalah kita bisa menjelaskan tentang makanan khasnya dari Ujung Pangkal. Nah, itu menjadi salah satu tertarik. Jadi wisatawan itu biasanya memang mencari hal-hal yang aneh atau mencari hal-hal yang mereka belum tahu sebelumnya. Nah, kita juga bisa menjelaskan tentang makanan khasnya dari Ujung Pangkal itu seperti apa. Kita bisa menjelaskan ada namanya ikan sembilang, karena memang terkenalnya dari Ujung Pangkal itu setahu saya adalah makanan khasnya Ujung Pangkal, yaitu ikan sembilang gitu. Nah, ikan sembilang itu diolah menjadi beberapa menu. Yang paling enak itu adalah asam-asam sembilang. Jadi kayak di bumbu kelo kuning, itu kelo kuning itu khasnya sana, dan itu cita rasanya tuh menjadi kecut dan pedas. Dan kecutnya tuh berasal dari Blimbing Wolo ya kalau nggak salah, yang saya tahu itu. Dan pedasnya itu sangat pedas, dan ikan sembilang itu yang memiliki mitos lah. Jadi di beberapa daerah mempercayai bahwa ikan sembilang itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil gitu ya. Karena memang ada yang mempercayai bahwa ikan sembilang itu bisa menghilangkan janin yang ada di dalam perut.
saya kurang tahu sih memang bagaimana logikanya atau bagaimana ilmunya, memang saya belum tahu ya, namanya itu juga mitos ya. Nah selanjutnya ikan sembilang itu, kalau bagi teman-teman yang belum tahu bisa nanti browsing. Ikan sembilang itu bentuknya seperti tidak jauh beda dengan lele, jadi bentuknya memang agak panjang dan agak kecil gitu ya. Nah itu tidak jauh dengan lele, seperti itulah pokoknya. Dan ikan rasanya itu memang gurih, gurih tidak jauh dengan ikan bandeng kayaknya. Cuman ikan bandeng itu kan dagingnya agak padat. Nah kalau ikan sembilang itu memang agak lembut dagingnya gitu. Dan biasanya memang kadang dipepes, pepes ikan sembilang itu, atau di kolo kuning itu sangat terkenal sekali ya teman-teman. Dan passing site-nya dari mangrove menuju Bukit Kapur itu adalah Masjid Agung. Jadi di Ujung Pangkal juga memiliki Masjid Agung, dan ya memiliki cerita tidak jauh beda dengan masjid-masjid agung yang ada di daerah-daerah lain, seperti itu. Dan yang keempat, sekarang yang keempat, itu kita lanjutkan rute perjalanannya dari Bukit Kapur menuju Pantai Delegan. Nah, Pantai Delegan itu sendiri, jadi point of komentarinya yang bisa kita lakukan ya menjelaskan tentang Pantai Delegan itu seperti apa, begitu ya. Jadi Pantai Delegan itu adalah pantai pasir putih yang cukup terkenal di Kabupaten Gresik, karena memang mungkin yang saya tahu tuh salah satu objek yang gimana ya, kayak masyarakat semua hampir tahu lah Pantai Delegan itu seperti apa, yang masyarakat Gresik ya tentunya itu pasti tahu, karena memang tidak jauh, maksudnya tidak jauh seperti kayak di Pulau Bawean. Jadi terus aksesnya juga itu sangat mudah untuk dilalui begitu, dan juga sangat murah karena satu orang dewasa itu masuknya atau biaya tiketnya satu orang dewasa itu sekitar 10.000, dan anak-anak itu hanya 6.000 kalau nggak salah ya. Selain itu juga kendaraan parkir juga bayar, dan pastinya tidak mahal karena memang tiket masuknya manusia saja hanya sekitar 10 sampai 6.000 saja gitu. Dan di sana Pantai Delegan itu sangat terkenal dengan pantai pasir putihnya. Jadi kan memang di sana pesisir ya, jadi di sana tuh pasirnya itu sangat putih dan sangat cocok bagi teman-teman yang suka dengan bermain air seperti banana boat dan juga ski, karena memang di sana juga menawarkan banana boat, ski yang bisa digunakan oleh wisatawan gitu. Selain itu juga di sana memiliki tempat rumah makan yang bisa mengambil dengan semaunya. Jadi maksudnya kayak prasmanan gitu. Jadi teman-teman itu bisa ngambil ikannya apa, lauknya apa gitu. Dan enaknya itu semilir angin karena duduknya itu bisa di pinggir-pinggir pohon-pohon, di bawah pohon dan pinggir-pinggir pantai itu, seperti itu. Gitu. Dan di sana juga biasanya banyak yang ini menyewakan ban untuk anak-anak atau orang tuanya atau sama dengan anak-anaknya itu untuk bermain air di Pantai Delegan sana gitu. Parkirannya juga cukup luas ya teman-teman, itu sih. Dan selain itu point of komentarinya juga bisa dengan mengajukan pertanyaan. Jadi tour leader atau guide juga bisa memberikan sedikit mungkin apa ya, kayak lelucon, tapi bukan lelucon juga, dan ya hanya bercanda biar mencairkan suasana, atau kayak gimana tadi wisatanya enak, atau gimana tadi dapat apa di Bukit Kapur, atau fotonya gimana, bagus-bagus enggak, seperti itu. Terus juga bisa memberikan pertanyaan, jadi kayak ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman atau bapak ibunya, monggo, seperti itu sih, kadang-kadang seperti itu memang. Baik, dan yang terakhir adalah rute dari Pantai Delegan menuju Hotel Santika. Dan
selama perjalanan kita juga bisa menjelaskan. Jadi point of komentarnya itu tour leader atau guide bisa menjelaskan tentang makanan khasnya dari Kabupaten Gresik itu apa gitu. Jadi kayak bisa menjelaskan tentang makanan khasnya Gresik itu seperti nasi kerawu yang sangat terkenal sekali. Ada juga otak-otak bandeng, terus pudak, terus jubung, terus apa lagi ya? Ya endok bader. Jadi memang di sana banyaknya orang pesisir ya. Jadi mengelola ikan tuh dengan sedemikian rupa sehingga sampai telur pun itu mereka bisa olah dengan baik dan sangat enak sekali. Kayak teman-teman yang belum tahu itu namanya endok bader, ada yang kayak endok sembilang juga itu ada. Dan itu ya harganya juga tidak sangat mahal. Nah, yang paling terkenal itu nasi kerawu karena kebetulan si passing site yang kita lalui itu dari Pandeglang menuju Hotel Santika itu kita melalui rumah makan yang sangat legendaris di Kabupaten Gresik, yaitu adalah nasi kerawu Bu Timan yang ada di Dr. Wahidin atau di Bunder ya. Jadi teman-teman Gresik mengenalnya di daerah Bunder gitu. Karena sedikit lagi itu apa namanya masuk tol ke Bomas, dan sebelum sana itu ada yang namanya terminal Bundar sehingga teman-teman mengenalnya itu daerah Bundar gitu. Selanjutnya itu di sana nasi kerawu itu bisa dijelaskan oleh teman-teman tour leader atau guide sendiri. Nasi kerawu itu merupakan nasi khas Kabupaten Gresik yang berasal dari daging yang disuir-suir dengan bumbu manis seperti itu dengan sambal terasi yang cukup legendarisnya, dan tentunya wisatawan juga pasti akan diberhentikan di nasi kerawu Bu Timan ini karena menjadi makanan ini ya penutup atau makan malam ya wisatawan sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah kata atau salah ucapan begitu. Saya juga tidak memiliki maksud apa-apa. Terima kasih semua. Itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.